Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Elizabeth Eni atau biasa dipanggil dengan akrabnya Ibu Eni. Ibu akan menyampaikan materi kepada kalian tentang tata tertib dan tata krama siswa SMP Mardiwana Depok. Anak-anakku sekalian, ketika kalian memasuki gerbang SMP Mardiwana, kalian di sana melihat ada satu moto, yaitu disiplin pangkal keberhasilan. Kemudian kalian akan kenali seperti apa SMP Mardiwana dimulai dari tata tertib yang harus kalian patuhi. Tata tertib yang berupa aturan-aturan tentu setiap sekolah berbeda. Ketika kalian di SD akan berbeda dengan kami ketika kalian memasuki SMP di sekolah yang kita cintai ini. Kita memiliki sebuah buku. Buku ini namanya buku merah dan biru. Di sini tercantum semua hal yang berkaitan dengan tata tertib. Lalu apa saja yang akan diungkap dalam tata tertib yang semuanya dicantumkan dalam buku merah dan biru ini? Yang pertama adalah tentang kewajiban siswa. Kemudian hak siswa, apa saja yang harus kalian hindari, hal apa yang sangat kami anjurkan di sekolah. Dan yang berikutnya, mengapa namanya buku biru? Kami akan memberikan apresiasi kepada kalian baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kita akan mulai dari kewajiban siswa dulu, ya. Kalian lihat seragam yang Ibu kenakan, tentu ada yang harus kita kenakan secara lengkap. Kami memiliki seragam ini, salah satunya dari para guru. Kalian memiliki banyak seragam. Tata tertib yang harus kalian ikuti, yang pertama dalam hal berseragam. Seragam yang kalian kenakan tentu setiap hari berbeda-beda. Aturannya nanti tercantum dan akan disampaikan melalui IMSIS. Tentu kalian sudah memiliki username dan password yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah. Yang pertama seragam, yang kedua adalah mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM. Jangan sampai terlambat. Mulai pembelajaran pukul 7 untuk situasi yang normal. Tetapi karena kita belajar sekarang dalam masa pandemi, kita akan mulai belajar pukul 7.30 melalui Google Meet. Kalian akan dipandu oleh para wali kelas untuk absen diri. Kemudian kita akan doa bersama. Setelah itu kalian mempersiapkan diri untuk belajar dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 1:20. Lalu bagaimana kalau kalian tidak mengikuti pembelajaran secara daring atau online tersebut? Kalian dianggap tidak masuk sekolah. Jadi biasakan bangun tidur, kalian siapkan diri, mengenakan seragam lengkap walaupun kalian belajar dari rumah. Setelah rapi, kalian siapkan diri pukul 7:30 untuk mengikuti doa pagi dan absensi siswa bersama wali kelas. Kewajiban siswa yang selanjutnya adalah jangan melupakan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan berasal dari guru mapel, baik itu tugas pribadi maupun tugas kelompok. Semuanya dilakukan melalui daring. Jadi ingat baik-baik, tidak ada satu orang pun yang karena alasan apapun mengerjakan tugas secara berkelompok di rumah seseorang. Ada beberapa hal yang harus kalian hindari. Yang pertama, membolos. Salah satunya kalian tidak absen diri pada saat pagi atau tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Mencontek. Ketika guru memberikan tugas kepada kalian, berbagai macam cara yang akan diambil oleh guru tersebut. Mungkin ada yang harus mengupload file, mungkin kalian harus membuat dalam suatu bentuk dokumen. Kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Hindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti berkelahi, membuli teman, membawa senjata tajam, membawa atau memakai bahkan obat terlarang atau zat adiktif lainnya. Yang berikutnya, memasukkan dokumen. Itu suatu bentuk penipuan. Misalnya ketika karya kalian yang harus kalian sampaikan itu milik teman, lalu kalian upload kepada guru mata pelajaran sebagai tugas kalian, jelas ini merupakan suatu tindakan yang terlarang. Berikutnya, selama masa pandemi anak-anakku sekalian, kalian tentu belajar di rumah. Tetapi jangan lupa kita akan bertatap muka melalui Google Meet. Hindari pengecatan rambut.
kalian tetap harus dalam keadaan rapi dan berseragam sesuai dengan aturan. Untuk keadaan dalam KBM normal, kalian tidak diperkenankan untuk menggunakan HP pada saat jam pelajaran, kecuali seizin guru mata pelajaran. Lalu HP yang kalian bawa, kalian simpan di loker. Di setiap kelas disediakan loker untuk menyimpan HP. Sebelum KBM dimulai, silakan tersimpan di dalam loker. Kemudian setelah usai pelajaran, boleh kalian ambil. Untuk hak kalian sebagai siswa, kalian berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan, pelayanan dari kami. Menggunakan fasilitas sekolah, mengembangkan ilmu pengetahuan, minat dan bakat kalian misalnya dalam kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Yang berikutnya, kalian boleh kok memberikan usul, saran. Kami menyediakan suatu kotak di dekat pintu gerbang. Silakan kalian masukkan saran-saran kalian dengan santun dan masukkan ke kotak yang telah kami sediakan. Sekarang untuk penghargaan dan sanksi. Selamat Ibu ucapkan kepada kalian siswa baru yang kemarin mendapatkan apresiasi dari sekolah atas prestasi kalian ketika di SD, kemudian kalian mendapatkan potongan dari uang pangkal. Semoga kalian tetap dapat berprestasi ketika kalian bergabung dengan SMP Mardiwana tercinta ini. Ketika kalian sudah menjadi siswa SMP Mardiwana, kalian akan mendapatkan apresiasi atau beasiswa jika kalian bisa menjadi juara umum untuk paralel kelas. Misalnya kelas 7, kalian prestasi nilai akademik tertinggi, kalian berhak mendapat beasiswa tersebut. Lalu untuk setiap kelas, sekolah memberikan penghargaan atau apresiasi kepada mereka yang bisa mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3. Lalu kalau ada penghargaan, tentu adil dong kalau ada sanksi juga bagi kalian yang karena sesuatu hal melanggar suatu aturan atau tata tertib sekolah. Untuk sanksi bagi para siswa yang melanggar aturan atau tata tertib sekolah adalah: yang pertama, kami berikan peringatan secara lisan, kemudian tertulis. Selanjutnya, kalian bisa saja kami berikan sanksi berupa kerja sosial di lingkungan sekolah. Berikutnya, diberikan skorsing setelah orang tua dipanggil. Dan yang terakhir, jangan sampai terjadi ini. Bisa jadi kalian akan kami kembalikan kepada orang tua kalian atau dikeluarkan dari SMP Mardiwana Depok. Selanjutnya Ibu akan sampaikan mengenai tata krama siswa di SMP Mardiwana. Kalau secara umum kalian tahu bahwa tata krama adalah suatu aturan yang tidak tertulis, kemudian nanti akan menjadi bentuk kebiasaan yang akhirnya kalau kita tidak mengikuti kebiasaan tersebut yang tidak baik sesuai dengan lingkungan di sekitar kita, kita sepertinya keluar dari etika atau tata krama tersebut. Tata krama itu adalah adat sopan santun atau orang biasa sebut dengan etika. Sedari kecil orang tua Anda melatih, mengajar, mendidik Anda untuk menjadi pribadi yang tahu bersopan santun. Apa yang dilatih oleh orang tua Anda kepada Anda selama di rumah, dimulai dari kecil, dimulai dari cara makan, cara minum, cara berbicara, cara menyapa, cara memberi salam dan hormat kepada orang yang lebih tua, bahkan dari cara berpakaian dan bersikap. Ada 3 ungkapan ajaib yang dalam kehidupan sehari-hari harus selalu kita ungkapkan. Yang pertama, jangan lupa berterima kasih ketika kita mendapatkan perlakuan baik dari orang yang kita jumpai. Kemudian, tidak lupa meminta tolong jika kita memang membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Dan yang berikutnya, mintalah maaf ketika kita melakukan kesalahan. Ingatlah anak-anakku, bahwa tata krama berlaku di mana saja dan kapan saja. Dalam pergaulan sehari-hari atau ketika kita menjalin komunikasi, baik secara langsung kita bertatap muka, ataupun melalui suatu media, kita melalui telepon atau berbentuk tulisan dan WA, tetap utamakan adat kebiasaan untuk bersopan santun, supaya apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan,
sungguh diterima oleh orang yang kita tuju dengan baik. Ada masalah dengan cara berkomunikasi? Sebenarnya ada kuncinya loh. Kunci yang utama, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jika Anda ingin mendapatkan hal yang baik, berikan pula kepada orang hal yang baik yang bisa Anda lakukan. Yang kedua, terima perbedaan. Kita memang tidak sama. Setiap pribadi memiliki keunikan. Itu yang memperkaya kita dalam pergaulan. Dan yang ketiga, tak kenal maka tak sayang. Demikian anak-anakku terkasih, materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kalian gunakan walaupun pembelajaran kita masih melalui daring. Tetap semangat dan salam sehat.